Shalom. Ada sebuah cerita tentang orang kaya dan seorang pengemis yang bernama Lazarus. Lazarus tinggal di depan pintu gerbang si orang kaya tersebut. Bahkan Lazarus makan sisa dari makanan si orang kaya tersebut. Dan singkat cerita, ketika di kehidupan yang selanjutnya atau kehidupan yang sebenarnya, si Lazarus ini berada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya tersebut berada di dalam hukuman api neraka. Di mana orang kaya tersebut meminta untuk dapat mencicipi minuman atau air walaupun dari ujung kaki si pengemis tersebut. Dan pengemis ini digambarkan dalam Alkitab, Lazarus ini digambarkan dalam Alkitab, dia penuh dengan luka-luka. Nah teman-teman, lihatlah dari kejadian saat ini, kejadian orang kaya dan Lazarus ini, apa yang bisa kita pelajari. Kadang kita tidak peduli dengan keadaan dan dimana kita terlalu sibuk menikmati apa yang Tuhan titipkan pada kita. Sampai kita lupa bahwa segala sesuatu ini hanyalah sebuah titipan. Kadang kita tak mau menaruh kasih karena kita pikir kita harus hidup memuaskan diri kita sendiri. Ketika kita memberi, kita merasa ada yang hilang, kita merasa ada yang kurang. Padahal semuanya itu dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan kita. Nah teman-teman, marilah melalui perikop bacaan ini yang terdapat di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Kita belajar bersama-sama, kita renungkan bersama-sama bahwa keadaanmu saat ini itu dapat berubah jauh. Ketika kamu saat ini sedang happy, kamu saat ini sedang menikmati dosa yang kamu sadari dan dosa yang kamu sayangi, berhati-hatilah teman-teman. Karena ketika kita masuk dalam kehidupan yang sebenarnya, ketika kita masuk pada kehidupan yang kekal, keadaan itu bisa berubah. Bahkan berubah drastis, sama seperti seorang kaya ini. Yang sebelumnya dia tidak memandang si pengemis ini. Sebelumnya dia tidak memperhatikan si pengemis ini. Dan saat itu keadaannya berubah sampai kepada walaupun air dari ujung kaki si pengemis, orang kaya ini mau atau orang kaya ini membutuhkannya. Oke teman-teman, jadi mari kita renungkan bahwa kehidupan saat ini adalah kehidupan titipan, kehidupan sementara. Ketika kita mulai takut untuk memberi karena kita takut kita kehilangan sesuatu, percayalah teman-teman bahwa kamu kehilangan. Karena ketika kita memberi, kita dapat menyalurkan apa kasih Tuhan kepada kita. Oke, kita dapat menambahkan investasi surgawi, di mana kita menambahkan hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu apa? Kasih. Bukan cuma berbicara tentang materi ya teman-teman, tapi berbicara tentang waktu, pikiran, perasaan, terutama hubungan. Oke, teman-teman, marilah fokus dan pandang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita sadari benar-benar apa sih panggilan Tuhan, untuk apa sih Tuhan menciptakanku, apa sih, karena saya percaya teman-teman, saya dan saudara semua dapat menjadi jawaban doa untuk orang lain. Oke, saya dan saudara dapat menjadi jawaban doa untuk orang lain. Jikalau saat ini doamu belum terjawab, jadilah jawaban doa untuk orang lain. Oke teman-teman, jadi semangat, jangan tunggu kita jadi kaya dulu baru kita mau memberkati, tapi kita memberkati dulu baru kita kaya di hadapan Tuhan. Tidak penting kaya melimpah di tengah-tengah dunia ini, karena percayalah semua itu hanya sementara. Tidak ada yang dibawa sampai mati. Kamu lahir dengan telanjang, kamu kembali pun dengan telanjang, atau dengan tidak membawa apa-apa. Kamu lahir dengan tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, begitupun juga kamu nanti. Jadi teman-teman, marilah sekarang kita lebih melihat apa panggilan Tuhan dan marilah kita respon dengan benar sesuai dengan dasar kebenarannya. Oke teman-teman, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati.